dia kan setengah bocor, belum bocor yang parah. Jadi kadang buat koplingnya itu kadang dapat kadang enggak, jadi pedal koplingnya setelannya berubah-berubah ya. Ini penyebabnya, ini power clutchnya ini di sini ya. Nah, kalau Nissan rata-rata seperti ini, Nissan Expander itu jadi satu ya. Biasanya kan ini laker sendiri, terus ada forknya di sini, terus power clutchnya di luar. Kalau yang ini jadi satu kesatuan seperti ini ya. Itu penyebabnya ngeredek kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke omku, kali ini kita ada project Livina ya. Ini keluhan itu angkatan awal itu nggak mau smooth ya, pas dilepas kopling mau jalan itu dredeg atau geter ya. Nah ini setelah kita cek itu ternyata power clutchnya itu rembes ya. Ini baru rembes, belum yang bocor. Makanya pedal koplingnya itu kadang kalau diinjek dia nggak mau balik ya. Dan setelannya pun kadang dia pendek kadang tinggi, jadi nggak menentu. Setelannya pedal kopling itu berubah-ubah. Nah kita cek ternyata ini power clutch untuk model Nissan dan Expander itu power clutch sama drag lacquer jadi satu seperti ini ya. Dia full hidrolik, jadi kalau ganti harus ganti satu set seperti ini ya. Nah ini juga untuk drag lacquernya udah bunyi juga. Nah ini kalau bocornya belum parah, dia koplingnya masih bisa main, cuma setelan koplingnya itu berubah-ubah ya. Pedalnya kadang dilepas dikit udah jalan, kadang tinggi, kadang dapat kadang enggak, dan buat jalan pun dia dredeg ya. Jadi kayak kampasnya itu kayak dapat kayak enggak, kayak gitu loh om. Jadi menyebabkan angkatan awal itu dia nggak smooth atau dredegnya pun sampai ke body, hampir kayak mounting jebol rasanya ya, seperti itu ya omku ya. Nah ini sampai persnelingnya, transmisinya itu kotor banget. Dan untuk flywheelnya sendiri, nah ini salah satu juga penyebab dredeg ya. Ini udah pernah kehabisan kampas dan flywheelnya udah kemakan. Ini bisa dilihat ya, ini makannya nggak rata. Makanya kalau buat angkatan jalan awal itu dia nggak smooth ya, karena makan kampas koplingnya itu dia nggak rata, nggak dapet semua. Ada yang dapet, ada yang enggak. Nah ini kampasnya pun kampas biasa ya, ini keras, ini yang seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Yang untuk bagian mengkilap itu yang dapat flywheelnya yang kemakan, yang agak hitam-hitam enggak ya. Dan untuk landesnya atau mataharinya dia masih lumayan ya, belum kemakan dalam, jadi ini nggak usah kita ganti. Sama kampasnya juga. Radiatornya ini lower tanknya yang pecah ya. Nah ini saya itu curiga ini mobil udah pernah overheat dan kehabisan kampas. Tapi untuk radiator dia nggak diganti lower tanknya, cuma ditambal. Itu nggak bakalan tahan lama ya, tambal dari luar nggak bakalan tahan lama. Dan untuk kampas koplingnya pun dia kampas kopling yang biasa ya, ini keras banget. Ini kalau buat jalan angkatan awal dia nggak smooth itu ya. Ada yang hitam, ada yang mengkilap. Nah itu yang mengkilap itu yang kena flywheelnya, yang kemakan. Kalau yang nggak kemakan, yang agak hitam-hitam, nah itu menyebabkan angkatan awal itu dia dredeg. Jadi ada dua penyebab ya, dari power clutchnya sama flywheelnya yang nggak rata. Jadi makan kampasnya itu nggak rata, makanya angkatan awal dia nggak smooth atau dia nggak mau enak lah, agak dredeg. Itu dredegnya pun parah ya. Kalau flywheel nggak rata itu parah, dia seperti mounting jebol lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita cari spare partnya dulu karena agak susah ya Nissan di tempat kita. Dan untuk power clutchnya ini harga kisaran di tempat kita itu sekitar 550-an lah ya. Ini satu set seperti ini. Dan biasanya ini itu bleedingnya atau ngeluarin angin di dalamnya itu agak susah ya, yang model seperti ini. Kalau yang belum pernah ini pasti nggak jadi-jadi. Nah ini mainnya seperti ini ya teman-teman.
Jadi cairan hidroliknya cuma dorong seperti ini, power clutch sama drag lacquer jadi satu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau terjadi kebocoran entah itu oli mesin atau oli transmisi atau oli rem, lebih baik dibersihkan ya, dibersihkan, dikeringin, jangan sampai cuma diganti kampasnya aja tapi nggak dibersihin. Ini nanti juga berakibat lumayan fatal ya, kalau nanti cairannya semakin banyak mengenai kampas kopling. Nah, ini kampas koplingnya nanti bisa selip ya, bisa angkatan itu nggak langsung jalan atau malah tenaga itu dia ngempos. Nah itu jadi jangan lupa dibersihkan, dan hati-hati kalau bersihin ya, sealnya ditutup. Diusahakan bersihinnya jangan pakai bensin ya, pakai solar atau pakai sabun air aja, karena takut sealnya nanti melar. Dan untuk penggerak depan itu emang agak ribet ya Om, dia ngelepasnya banyak banget dan mesinnya pun harus digantung karena mountingnya kita lepas. Harus ngelepas as roda kanan kiri, oli persnelingnya jangan lupa ditap dulu ya. Ini banyak banget kalau penggerak depan memang nyopotnya ya. Yang penggerak belakang itu paling cuma 1 jam, setengah jam udah turun. Kalau penggerak depan bisa 1 jam 2 jam baru turun ya, karena emang banyak banget yang perlu dilepas dan lokasinya itu emang sempit banget, susah banget buat ngelepasinya, mau cepet itu susah, apalagi kalau ada baut yang macet ya. Terutama untuk Nissan itu kalau belum pernah dilepas, ini bautnya gila keras banget ya, karena Nissan itu rata-rata dratnya itu drat kasar ya, bukan drat halus. Jadi kalau keras ya udah kadang sampai patah bautnya pun pernah ya, seperti ini ya. Oke Omku ya, jadi kesimpulannya kalau pedal kopling itu setelannya berubah-ubah, untuk Nissan ini kemungkinan ada indikasi kebocoran. Dan kalau buat angkatan itu agak ndredeg ya, itu karena flywheelnya makanya nggak rata ya kampasnya, jadi harus dibubut untuk flywheelnya. Dan untuk power clutchnya kita ganti ya. Kalau udah ada indikasi seperti itu, lebih baik langsung masukkan ke bengkel, nanti kalau mogok di jalan repot ya. Oke Omku, terima kasih.